Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Akbar Kurniawan dengan NPM 21411037 dari kelas manajemen 21. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai lingkungan makro pada bisnis online. Tingkat perubahan lingkungan mengacu pada sejauh mana lingkungan berubah atau mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Perubahan lingkungan dapat merujuk pada berbagai aspek lingkungan seperti perubahan iklim, perubahan ekologi, dan perubahan sosial. Tingkat perubahan ini dapat diukur dengan menggunakan berbagai metode dan metrik tergantung apa yang Anda ukur. Berikut adalah beberapa contoh tingkat perubahan lingkungan dalam beberapa konteks. Yang pertama ada perubahan iklim. Tingkat perubahan iklim mengacu pada tingkat perubahan suhu rata-rata global atau iklim regional selama periode waktu tertentu. Hal ini diukur dengan mengamati suhu udara, curah hujan, ketinggian permukaan laut, dan indikator lainnya. Yang kedua ada perubahan ekologi. Dalam konteks ekologi, laju perubahan lingkungan dapat berarti perubahan keanekaragaman hayati, populasi spesies, atau sebaran geografis spesies. Hal ini dapat diukur dengan melihat data perubahan lahan, penurunan populasi spesies tertentu, atau perubahan struktur ekosistem. Dan yang terakhir ada perubahan sosial. Tingkat perubahan lingkungan dalam konteks sosial mengacu pada perubahan cara masyarakat manusia berinteraksi dalam lingkungan. Tingkat perubahan lingkungan penting untuk dimonitor dan dipahami laju perubahan lingkungan karena dapat berdampak besar terhadap kehidupan manusia dan ekosistem. Kekuatan teknologi mengacu pada kemampuan teknologi untuk memengaruhi, memfasilitasi, atau mengubah berbagai aspek kehidupan manusia, bisnis, pemerintahan, dan masyarakat. Ini mencakup beberapa konsep dan aspek yang berkaitan dengan bagaimana teknologi dapat memberikan manfaat atau berdampak pada dunia. Kekuatan teknologi dapat memberikan dampak yang signifikan pada berbagai aspek kehidupan kita, dan pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja teknologi dan cara mengelola konsekuensinya adalah hal yang penting untuk memaksimalkan manfaat dan sekaligus meminimalkan risiko dan dampak negatifnya. Kekuatan teknologi sering dikaitkan dengan peningkatan efisien, inovasi, perubahan positif, dan peningkatan kualitas hidup melalui pemanfaatan perkembangan teknologi. Kekuatan ekonomi mengacu pada kemampuan atau keadaan ekonomi suatu negara, wilayah, atau intensitas ekonomi yang memungkinkan mereka mencapai tujuan ekonomi dan mempengaruhi pembangunan ekonomi di tingkat nasional dan internasional. Ini mencakup beberapa elemen dan elemen yang menggambarkan situasi ekonomi suatu intensitas seperti pertumbuhan ekonomi, daya saing, produktivitas, dan stabilitas. Berikut beberapa aspek penting terkait makna kekuatan ekonomi. Yang pertama ada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi seringkali diukur dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan tingkat pertumbuhan perekonomian dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan stabil merupakan indikator penting kekuatan perekonomian. Yang kedua ada daya saing. Daya saing ekonomi mengacu pada kemampuan suatu negara atau wilayah untuk bersaing di pasar global. Yang ketiga ada stabilitas makroekonomi. Stabilitas perekonomian termasuk inflasi yang rendah, definisi anggaran yang terkendali, dan stabilitas moneter merupakan faktor penting yang menentukan kekuatan perekonomian. Yang ketiga ada akses terhadap sumber daya. Akses yang baik terhadap sumber daya alam dan energi yang juga dapat memengaruhi kekuatan perekonomian suatu negara. Yang terakhir ada perdagangan internasional. Perdagangan internasional dan kemampuan mengekspor barang dan jasa juga merupakan indikator penting kekuatan ekonomi. Kekuatan politik mengacu pada kapasitas atau pengaruh yang dimiliki individu, kelompok, organisasi, atau negara di arena politik. Hal ini mencakup kemampuan untuk mempengaruhi kebijakan, membuat keputusan politik, dan mendapatkan dukungan politik. Kekuasaan politik melibatkan banyak aspek berbeda seperti kepemimpinan, popularitas, pengaruh, dan kendali sumber daya politik. Berikut beberapa hal yang berkaitan dengan pengertian kekuasaan politik. Yang pertama ada pengaruh kepemimpinan. Individu atau pemimpin politik mempunyai kemampuan dalam memimpin, memotivasi, dan memengaruhi massa sehingga dapat memengaruhi kekuasaan politik yang besar. Berikutnya, penguasaan terhadap lembaga-lembaga politik. Kekuasaan politik dapat diukur melalui penguasaan terhadap lembaga-lembaga politik seperti parlemen, pemerintahan, atau lembaga eksekutif dan yudikatif. Yang ketiga ada kebijakan dan agenda. Pemimpin politik atau partai mampu mengusulkan dan melaksanakan kebijakan kerakyatan sesuai dengan kemanusiaan
akan mempunyai kekuatan politik yang lebih besar. Yang keempat ada pengendalian dan aspek sumber daya. Kekuatan politik dapat dicapai melalui penguasaan sumber daya seperti energi, infrastruktur, dan sumber daya alam, serta akses terhadap pasar dan perdagangan. Yang kelima ada pengaruh internasional. Dalam konteks hubungan internasional, kekuatan politik suatu negara dapat diukur melalui pengaruh dan perannya dalam diplomasi internasional, dalam organisasi internasional, dan dalam menentukan politik dunia. Yang terakhir ada kemampuan negosiasi. Kemampuan untuk bernegosiasi dapat dan mencapai kesepakatan dalam situasi untuk kekuatan hukum merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat serta menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara diakui dan dihormati. Sistem hukum yang kuat mendukung stabilitas, keadilan, perlindungan hak asasi manusia. Sebaliknya, sistem hukum yang lemah atau korup dapat mengancam stabilitas dan menimbulkan kesenjangan dan ketidakadilan. Hal ini mencerminkan sejauh mana hukum ditegakkan, dihormati, dan efektif dalam mengatur perilaku individu, kelompok, dan organisasi. Kekuatan hukum dapat mencakup beberapa aspek antara lain. Yang pertama ada kepatuhan hukum. Yang kedua ada keadilan dan perlindungan hukum. Yang ketiga keadilan dan kesetaraan dan perlindungan hak asasi manusia. Kekuatan sosial mengacu pada kapasitas, pengaruh, dan potensi yang dimiliki individu, kelompok, atau masyarakat mengenai aspek sosial dan hubungan interpersonal. Kekuatan sosial seringkali mengacu pada kemampuan individu atau kelompok untuk berinteraksi secara efektif dengan orang lain, mendapat dukungan, dan mempengaruhi perubahan positif dalam masyarakat. Hal ini dapat mencakup peran dalam memecahkan permasalahan sosial, meningkatkan kualitas hidup, atau memperjuangkan hak-hak individu dan kelompok tertentu. Kekuatan sosial memainkan peran penting dalam membentuk masyarakat dan mendorong perubahan yang diinginkan individu dan kelompok. Kekuatan sosial biasanya mencakup hal-hal berikut. Yang pertama, hubungan sosial, pengaruh sosial, kebijakan publik, kebersamaan dalam masyarakat. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.